Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kuasa dalam firman-Nya. Tetap masih dalam tema jangan hanya tanda-tanda. Dan di minggu yang ketiga, tapi sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, anugerah-Mu sempurna untuk hidup kami. Hari ini pun kami bisa mendengarkan kebenaran dari firman-Mu juga merupakan anugerah-Mu, sehingga kami manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dan kami mendapat banyak berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita jangan hanya mengejar tanda-tanda, tapi kita perlu tinggal dalam firman-Nya. Untuk tinggal dalam firman-Nya, kita perlu menjadi seorang murid untuk mempelajari firman dan kita mengenal kebenaran dengan baik. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Termasuk minggu ketiga ini adalah kita akan dimerdekakan dari pikiran yang salah dengan firman Tuhan. Pikirannya mana? Saya ambil contoh, misalkan tentang berkat. Banyak orang Kristen merasa susah untuk mendapatkan berkat. Banyak orang Kristen berpikir bahwa untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya betul-betul rajin baca firman? Kalau saya merasa kok berkatnya tidak mengalir ya. Atau untuk mendapatkan berkat itu susah. Padahal saya sangat percaya tidak ada satupun anak-anak Allah atau orang Kristen yang hidup dalam kekurangan, tapi pasti berkecukupan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Dengan iman. Karena masalah berkat, Efesus 1 ayat yang ketiga berbicara apa? Efesus 1 ayat yang ketiga berbicara tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, bahwa Bapa Sorgawi telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari sorga. Berkat rohani itu bukan hanya ya nanti kalau kita meninggal masuk sorga, it's okay. Itu pasti jaminan keselamatan terjadi. Tapi berkat rohani itu mencakup berkat rohani, materi, jasmani. Jasmani, materi ini yang sering begitu dibutuhkan oleh orang Kristen. Sehingga kadang-kadang orang Kristen hanya mengejar dua berkat ini, tapi lupa bahwa kita juga harus kaya dengan berkat rohani. Dan untuk kaya dengan berkat rohani, sesudah kita menerima kerajaan Allah, kita harus mencari sampai menemukan kebenaran kerajaan Allah. Disitulah iman kita akan bertumbuh dengan sehat dan bisa untuk mengalami berkat dari Allah Bapa yang sudah diberikan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah ada dalam diri kita. Mana mungkin berkat Bapa Surgawi itu tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau kita merasa belum diberkati karena kita pikirannya terlalu kerdil, pikirannya terlalu duniawi, pikirannya terlalu memikirkan hal yang sebenarnya bukan bagian kita untuk kita pikirkan. Kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, kita lupa bahwa iman itu adalah kunci segala sesuatunya, karena orang benar akan hidup oleh imannya. Bahkan dalam 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, kita akan diperkaya dalam segala hal rohani, materi, jasmani. Keuangan termasuk? Enggak Bu, termasuk, itu termasuk materi. Kebutuhan yang lain, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, termasuk itu berkat jasmani. Kita dipenuhi urapan sehingga kita dipakai Tuhan luar biasa, termasuk enggak Bu? Termasuk itu berkat rohani. Kita akhirnya mengenal Allah dengan benar, itu berkat juga enggak Bu? Berkat itu berkat rohani. Bahkan kita mengetahui hal-hal yang di luar pemikiran atau keterbatasan manusia. Kita bisa mengetahui hal yang luar biasa. Kita
kita bisa berjiwa kaya, kita bisa berpikiran luas, kita bisa hidup dengan kehidupan yang terpuji. Karena kita kemudian dipimpin oleh Roh Allah. Itu karena apa? Karena berkat rohaninya. Kita mendapat jaminan kematian masuk surga. Itu berkat rohani. Kita mempunyai Tuhan dan penebus, juru selamat, sehingga dosa kita diampuni. Catatan dosa kita sudah dihapuskan. Kita menjadi bersih, kudus, sehat, menjadi orang benar, layak di hadapan Allah Bapa. Itu karena apa? Itu berkat rohani. Nah, jadi tentang berkat pun Efesus 1 ayat ketiga dan 2 Korintus 8 ayat 9 semua menyatakan sudah diberikan kepada kita oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Terima dengan iman yang segenap hati. Begitu juga sekarang, berkat kuasa, karunia, mujizat, kesembuhan, dan perkara ajaib yang lain. Percayakah Anda? Karena iman itu yang menentukan. Segala hal yang luar biasa yang dari Allah bisa kita terima, kita alami, bahkan kita bisa lakukan untuk menolong orang lain. Seperti halnya di dalam Lukas 7 ayat 1-8. Ada sebuah contoh bagaimana seorang perwira mempunyai bawahan yang sakit. Sakitnya sakit parah. Dan kemudian dia memerintahkan bawahan-bawahannya untuk datang menjumpai Yesus, mengundang Yesus supaya mendoakan bawahannya yang sedang sakit. Dan ketika Yesus dalam perjalanan menuju rumah perwira itu sudah kirim sahabat-sahabatnya menyampaikan pesan dari perwira ini. Tuhan tidak perlu datang ke rumahku karena aku tidak layak untuk menerima Tuanku. Karena aku pun bawahan yang mempunyai anak buah. Kalau aku berkata pergilah, anak buahku pergi. Datanglah anak buahku, datanglah. Begitu taatnya mereka kepada perintah saya, apa yang saya katakan, karena mereka percaya kepada saya. Nah, artinya yang dikatakan oleh perwira ini adalah, Guru, kalau engkau berkata saja sepatah kata di tempat di mana engkau sedang berada, tidak perlu ke rumahku, maka pasti sesuatu terjadi. Kalau kau berkata untuk bawahanku sembuh, pasti bawahanku sembuh. Nah, ini iman yang mengherankan hati Allah. Yaitu apa? Percaya kepada perkataan Allah atau perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya saya mengajak Anda untuk merewind kembali dari mulai minggu pertama bulan ini, bahwa kita mengenal firman, hidup dalam firman dan tinggal dalam firman itu penting sekali. Karena percaya kepada firman-Nya, percaya kepada perkataannya, sesuatu yang besar pasti terjadi, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Kuncinya iman yang percaya kepada perkataan Allah. Dan untuk percaya kepada perkataan Allah, bersihkan pikiranmu dengan firman-Nya yang hidup. Luruskan hatimu untuk teguh berdiri tegak kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah berdosa dan Dia tidak pernah mengingkarinya. Itu sebabnya belajarlah dari perwira yang sampai mendapat pujian Yesus. Belum pernah aku temukan iman yang besar seperti ini. Dan justru aku temukan dari seorang perwira Romawi. Padahal kelak kemudian yang menyalibkan Yesus juga adalah tentara-tentara Romawi. Tapi saya percaya tidak termasuk dengan perwira ini. Artinya Yesus saja heran terhadap iman perwira Romawi ini. Inilah iman yang mengherankan Allah. Akhirnya mujizat terjadi. Yesus belum sampai di rumah perwira itu, kan Yesus berkata, jadilah sembuh, bawahannya sudah sembuh, sehat dan segar kembali. Luar biasa. Nah, tanda-tanda menyertainya bukan? Hidup dan tinggallah dalam firman-Nya yang ajaib. Puji Tuhan, kita berjumpa di minggu keempat bulan Mei. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan
yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.